Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah pagi kini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu masih membicarakan tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang secara garis besar patanglah kita jelaskan bagi hamba-hamba Allah yang telah berumur 40 tahun. Bagi kita adalah berumur 40 tahun dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahqaf surah ke-46 ayat 6 kalimah balik, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamalathu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ada ayat awal, yaitu berbentuk perintah agar kita berbuat baik kepada orang tua kita. Kemudian bagi yang mengandung dan menyusui jumlahnya 30 bulan. Umpama ada seorang yang mengawini janda 6 bulan sudah menikah, lahir anak, bisa saja suami curiga, oh ambolah hamil lah mengawini seorang wanita yang sudah hamil. Tidak bisa kita pakai di situ, karena di zaman Utsman bin Affan terjadi peristiwa seorang ibu dirajam gara-gara melahirkan anak dilaporkan oleh suami umur 6 bulan. Sedangkan berdasarkan surah Al-Ahqaf, mengandung dan menyusui itu jumlahnya 30 bulan. Dalam surah Al-Baqarah menyusui saja 24 bulan. Berarti mengandung dan menyusui 30 bulan, menyusui 24 bulan, maka 6 bulan anak bisa lahir dengan selamat. Maka tidak bisa seorang suami curiga kepada istrinya 6 bulan nikah baru lalai anak. Tidak bisa. Karena itu memang sudah dijelaskan Allah sajaleh-jalehnya di dalam surah Al-Ahqaf, yaitu mengandung dan menyusui itu adalah 30 bulan, menyusui saja 24 bulan. Di lain pihak, di situ ada hikmah. Kalau anak lahir 6 bulan dalam kandungan, sebaiknya ibu menyusuinya 24 bulan. Kalau anak lahir umur 8 bulan, sebaiknya menyusui 22 bulan. Kalau anak lahir umur 9 bulan, sebaiknya menyusui 21 bulan. Di luar biasa hebatnya Al-Quran itu, ibu dan bapak. Dengan konsep salasuna syahra, 30 bulan masa anak dalam kandungan dan dalam masa penyapihan.
Apa nanti kalau orang menyusui anak sebulan 2 bulan sudah tu dek karir, dicari yang lain, agak kurang sesuai nanti dengan bersyukur sebagai ibu. Untuk itu ibu bapak dijalekan Allah mengajarkan doa kawa kalaulah umur sampai 10 tahun hatta iza balaga asyuddah, anak yang tadilah sampai dewasa dijalekan arba'ina sanah, ditetap kalau dulu sampai 10 tahun umurnya. Bahasa orang-orang yang lah berumur 40 tahun itu dalam tafsir dijelekan kematangan berfikirnya lah ada. Ada orang lah dewasa tapi berumur di bawah 40 tahun kurang matang. Maka orang-orang yang sudah matang itu kalimat pertama yang diajarkan Allah kayaknya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Rabb, ajakan ke ambo, bimbing ambo, anugerahkan ke diri ambo untuk mensyukuri nikmatmu. Yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakku. Ditanda orang yang sudah matang itu apa? Tingkat kesyukurannya tinggi. Itu tanda orang yang telah matang. Yang kedua, wa an a'mala salihan tardahu. Ya Allah, anugerahkan kepadaku untuk mampu mengamalkan amalan-amalan saleh yang engkau redai. Jadi ciri khas orang yang berumur 40 tahun itu kalau kita lihat kontekstual ayat adalah pertama mensyukuri nikmat Allah, yang kedua amalan-amalan salehnya, amalan-amalan yang benar, yang ketiga wa aslih li fi zurriyati, dan salehkan aku, jadikan aku menjadi saleh, dan jadikan anakku menjadi saleh. Yang keempat, inni tubtu ilaika, aku tobat kepadamu. Wa inni minal muslimin, aku sabana-bana menyerahkan diri kepadamu. Di 5 iko seharusnya lah dicapai oleh orang-orang yang berumur 40 tahun. Yang pertama adalah di situ tunjuki aku mensyukuri nikmatmu yang engkau berikan kepada aku dan kepada ibu bapakku. Yang kedua, supaya aku dapat berbuat amal saleh yang engkau redai. Yang ketiga, berikanlah kebaikan kepadaku dan kepada anak cucuku. Keempat, sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Kelima, sesungguhnya aku benar-benar menyerahkan diri. 5 itu adalah bentuk syukur orang kepada Allah, dan target orang ketika lah berumur sampai 10 tahun. Jadi tidak bisa walai lah sampai 10 tahun kok syukurnya masih kurang. Tidak bisa walai lah umur sampai 10 tahun kok ibadahnya belum saleh, atau kehidupannya tidak menjadi lebih baik, atau tidak tobat, apalagi belum menyerahkan hidup kepada Allah sepenuhnya. Untuk itu ibu bapak jemaah yang dirahmati Allah, itu penjelasan juga di dalam tafsir dijelekan hal-hal seperti itu. Dan itu tadi yang dijelekan masalah menyusui dan hamil itu jumlahnya adalah 30 bulan. Kemudian dijelekan oleh mufassirin, yaitu hatta iza balagha asyudda, berarti di situ dewasa, telah kuat. Sementara wa balagha arba'ina sana, di situ adalah
kematangan dan pemahaman yang sempurna. Maka usia 40 adalah usia puncak di mana seseorang akan menghadapi suatu hal yang membuat dia bahagia di dunia dan di akhirat. Ketika 40 itu mereka sudah sempurna dalam tobat, sempurna dalam Islam, baik dalam ibadah, tingkat kesyukurannya tinggi, dia akan mendapatkan kebahagiaan itu. Dari ampe atau 5 poin tadi ibu dan bapak, tidak ada yang sifatnya materi. Untuk itu sebagai orang Indonesia paling kurang kita kok bersyukur dalam 5 hal. Jadi sebagai orang Indonesia paling kurang kita kok bersyukur dalam 5 hal atau 7 hal. Yang pertama yang kita syukuri ibu dan bapak adalah nikmat fitrah. Fitrahnya yaitu kita dijadikan Allah jadi manusia. Andai kata kita dijadikan oleh Allah jadi batu, ba'alah gitu. Atau jadi air, atau jadi tanah. Yang paling pertama kita syukuri itu nama Allah adalah menjadi manusia. Itu fitrahnya. Untuk itu kenapa harus kita syukuri? Karena Allah merencanakan kita sebagai manusia untuk beribadah. Dia orang yang mensyukuri dirinya menjadi manusia itu adalah orang yang sadar posisinya sebagai manusia. Bukti kesadarannya dia beribadah. Nah, ibadah itu bentuk syukur. Ibadah itu bentuk syukur. Yang kedua, anan kita syukuri nikmat rohaniyah. Itu nikmat rohaniyah, kita masih diberi kehidupan dengan gratis memakai oksigen Allah. Gratis memakai oksigen Allah. Gratis memakai air Allah. Gratis memakai tanaman Allah. Enggak bayar. Tanam tanaman di tanah Allah, tumbuhnya makanlah. Nampak air, minumlah. Nampak oksigen, hiruplah. Kemudian nikmat alamiah. Ikonan paling rancak alam Indonesia. Makin rancak, makin sehat. Cuman bagi orang yang tidak bersyukur, nanti hutan dibabat sehabis-habisnya. Kau orang yang tidak bersyukur. Air dicemari, kau tidak bersyukur. Udara dicemari, kau tidak bersyukur. Alai tanah ditutui sehabis-habisnya sehingga banjir terbesar, kau tidak bersyukur. Andai kata ibu pai kini ke Jakarta, jo pai sekitar 2 tahun yang lalu ke Jakarta, bara rancaknya Jakarta kini. Lah batabe ikan gerang di Jakarta. Lah parak sayu gerang. Ikan gratis ambillah, sayu ambillah. Awak di negari wak nan syukur nan serancak ko untuk malapian ikan ke dalam bandar sebab pikir panjang. Jakarta ibu. Cukup bagus kalau orang menan hebat memimpin Jakarta tu. Ya bu. Itu nikmat. Atau alai nikmat yang kita rasakan yaitu nikmat hayat, kesehatan. Dah 50 tahun hidup alhamdulillah sehat. 60 tahun hidup sehat, makan lama. Alai kehidupan yang baik. Nikmat yang kita syukur alai nikmat ikhtiariyah. Bisa berusaha di berbagai lapangan usaha. Jadi petani bayobana jadi petani sukses. Pedagang bayobana jadi pedagang sukses. Pegawai rajin jadi pegawai sukses.
Peternak, rajin jadi peternak, sukses. Alam Indonesia itu sangat mendukung. Terakhir alai, nikmat huriyah. Bebas awak beribadah. Di negara-negara lain kau beribadah ditembak orang. Di negara lain kau beribadah diusir. Di Indonesia bebas. Alai, terakhir nikmat diniyah. Nah, untuk itu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ibu bapak jamaah Allah, maka tujuan nikmat ko dalam selama kehidupan kita tidak akan terpisah dari kita. Kita tetap akan jadi manusia yang masih diberi roh, hidup di alam Indonesia, sehat, kemudian bisa berusaha hidup di negara mereka dengan agama yang diridai Allah, yaitu Islam itu sendiri. Untuk itu kita lihat, yaitu ada di situ Allah contohkan salah satu contoh dalam Al-Quran itu. Siapa dia? Yaitu Nabi Sulaiman. Dia salah satu hamba yang tingkat kesyukurannya tinggi, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Seorang nabi, seorang rasul, dianugerahkan oleh Allah kekayaan yang melimpah. Tidak akan dimiliki oleh siapapun kekayaan seperti yang dimiliki oleh kekayaan Nabi Sulaiman. Kemudian Allah pun memberikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman. Di samping kaya, jadi raja. Dia galo mukjizat, pekerjanya untuk membuat piring, membuat cangkir, membuat sendok, membuat pariu, membuat kuali, mencari mutiara di dalam laut. Siapa pekerjaan Nabi Sulaiman itu? Jin. Di jin itu menjadi pegawai Nabi Sulaiman. Kemudian apalagi? Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan. Kendaraan Nabi Sulaiman adalah angin. Begitu banyak nikmat yang diterima oleh Nabi Sulaiman, maka dia tetap menjadi hamba yang bersyukur. Untuk itu doa Nabi Sulaiman itu diabadikan Allah dalam Al-Quran. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, beri aku anugerah untuk mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada bapakku Nabi Daud. Jadi doa seorang syukur itu nampak dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian ada doanya lain, yaitu wa'an aslih. Di situ dijelaskan. Itu wa'an a'mala salihan tardahu, agar aku beramal saleh yang Engkau ridai. Wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin, masukkan aku ke dalam rahmatmu menjadi hamba-hamba yang saleh. Di Allah menyuruh kita ketika kita diberi oleh Allah nikmat, bisa saja nikmat itu nikmat kekayaan, bisa saja nikmat itu nikmat ilmu, bisa saja nikmat itu keterampilan, maka syukurilah. Syukurilah seperti yang diabadikan Allah oleh doa-doa Nabi Sulaiman dalam surah An-Naml
ayat nan ka-9 balik. Untuk itu ibu bapak memahami siapa Nabi Sulaiman itu, kita buka sabanta surah An-Naml dari ayat nan ka-4 balik. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk mencontoh Nabi Sulaiman dalam hal keteladanan sebagai pemimpin, juga keteladanan sebagai orang kaya. Di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad ataina Dauda wa Sulaimana ilma. Di situ Allah jelaskan, benar-benar sungguh aku berikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Dalam bab itu penjelasan bagaimana nanti kebijakan Nabi Daud dan kebijakan Nabi Sulaiman itu sangat-sangat hebat dalam menetapkan hukum kepada Bani Israel. Jadi dia raja, dia kaya, dia berilmu. Dan itulah syarat seorang pemimpin. Kaya, raja, berilmu. Kaya dan berilmu serta bijak. Ada yang kaya tapi tidak berilmu, ada yang berilmu tapi tidak bijak. Maka Allah Subhanahu wa taala, ibu dan bapak jelaskan, kemudian bagaimana? Wa qala alhamdulillahilladzi faddalna ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ketika Nabi Sulaiman mendapatkan kekayaan, kerajaan, mukjizat yang itu, Nabi Sulaiman mengucapkan alhamdulillahilladzi, segala puji milik Allah yang faddalna, yang memberikan kepada kami karunia, ala katsirin min ibadihil mu'minin, atas sebagian besar hamba-hambanya yang beriman. Hadis kau disangkutkan Nabi Sulaiman menyangkutkan nikmat itu dengan iman. Jadi andai kata orang mengikuti bagaimana Nabi Sulaiman bersyukur, maka selalu yang dia dapatkan itu dia sangkutkan kepada iman itu sendiri. Tapi si Karun menyangkutkan kepada kemampuan. Aku bahayanya Karun. Si Karun kan kayo luyo, bako cilako jadinya. Indak disangkutkannya rahmat Allah tadi ka imannya. Si Firaun kan bakuasa lo bahamang kondak suksesnya, indak disangkutnya kanyo nikmat jadi raja tadi kepada iman. Di seseorang itu akan bahagia ketika nikmat itu disangkutkan kepada iman. Siapa dia? Yaitu dia meyakini nikmat itu mutlak dari Allah, bukan dari usahanya, bukan dari ilmunya, bukan dari kepandaiannya, bukan dari kehebatannya. Maka dia akan bahagia. Ibu bapak jemaah ini Allah. Untuk itu kalau kita baca di dalam penjelasannya, yaitu doanya, limpahkan nikmat berupa kekayaan, ilmu pengetahuan, ternyata dia tidak lupa bersyukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillahilladzi faddalna ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kemudian dijalehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa warisa Sulaimanu Daud. Kemudian Sulaiman mewarisi kerajaan dari Daud. Kita cari lihat siapa Daud itu. Daud itu menantunya Talut. Siapa Talut itu? Talut itu adalah pemimpin atau raja Bani Israel yang diangkat Allah untuk memerangi si Jalut. Jadi si Jalut kok disebut dengan dalam bahasa orang Ibrani, orang baratnya namanya si Galileo. Dalam bahasa Al-Qur'annya Jalut.
Si Jalut ko penjajah Israel. Maka penjajahan itu mendoa orang Israel kepada Allah, ya Allah, datangkanlah kepada kami seorang pemimpin yang bisa mengusir penjajah. Diangkatlah oleh Allah Talut jadi raja. Berarti doa dikabulkan. Dasar Bani Israel bah, ya Allah, bamangku ano nan diangke ano indak kayu. Aku lagi. Di kalau ada orang berpikir Allah tetapkan pemimpin indak kayu, ebohnya itu si Israel tu, tunan Yahudi itu. Bamangku ano ndak diangke ano ndak kayu. Maka di dalam surah Al-Baqarah syarat kepemimpinnya itu yang bernama al-jismi, takah, kokoh, badan kokoh. Al-ilmi, ilmu kurang, ilmu kuat. Dikalau takah indah, ilmu indah, tunggu kehancuran. Sianan takah itu, sianan hebat itu namanya Raja Talut. Sianan dihagi oleh Allah ilmu itu namanya Raja Talut. Untuk Allah mangke untuk mengusir si Jalut dari wilayah Israel Palestina. Diuji oleh Allah, si alai diangkat seorang anak muda menjadi panglima perang. Siapa nama panglima perangnya? Daud. Di rajanya Talut, panglima perangnya Daud. Berjanjilah Raja Talut, beko kalau engkau menang, engkau ambuagiah separuh kerajaan dengan syarat engkau menikah juana ambu. Apa rancaknya? Ya bu, beko kalau menang, nah, kerajaan separuh untuk engkau, tapi menikah juana ambu. Ternyata setelah Nabi Daud menjadi panglima perang, yang juga diberikan oleh Allah ilmu, diagiakan oleh Allah ketangkasan, diuji oleh Allah pak anggota Cakobaa, menjalang basuh ojo Raja Talut harus menyeberangi sungai nagari ange air banyak apa ngana minum kecek Nabi Daud. Siapa yang minum bersama Raja Talut, maka tidak menjadi pasukanku. Siapa yang hanya minum sakete, maka itu jadi pasukanku. Ternyata pasukan Nabi Daud dan Raja Talut hanya tinggal sakete, tapi memang kokoh dalam mempertahankan perintah raja. Maka Nabi Daud memenggal kepala si Jalut, diangkat jadi raja. Pertanyaan, siapakah yang mengangkat Nabi Daud jadi raja? Siapa? Kalau itu tidak dia. Nah, Talut berjanji kalau beko menang diangkat jadi raja. Ternyata diangkat jadi raja. Sebenarnya siapa yang mengangkatnya jadi raja? Allah. Karena Allah menjelaskan wa ataina Sulaiman, yaitu walakad ataina Dauda wa Sulaimana ilma. Di apa yang kita dapatkan iko ibu dan bapak, walaupun itu usaha kita, tidak bisa terlepas dari qada dan qadar Allah. Nah, setelah jadi raja, dari perkawinan antara Nabi Daud dengan anak Raja Talut, lahir cucu yang bernama Sulaiman alaihissalam. Ternyata Talut hebat, Daud hebat, Sulaiman lebih hebat. Maka tibalah pepatah orang awak, ayat cucuran atau jatuhnya kapal limbahan. Tibalah pepatah orang Jawa, kalau kamu cari minantu, bebet, bobot, bibit. Kan itu. Padahal Islam memang seorang keluarga itu memang
memperhatikan siapa yang bakal menjadi kepala keluarga. Paling kurang apa? Berilmu dan saleh. Jadi Raja Talut melihat pada diri Nabi Daud bukan kayanya, tapi kesalehan dan ilmu. Kalau dirawat cari menantu, di manyo karajo. Kalau orang galeh, Allah manggaleh surang atau jadi anak buah orang, anda pas, kurang pas. Kalau kita cocok-cocokkan, itu rezeki itu kan ketetapan Allah. Tapi ilmu tidak ketetapan Allah, ilmu diusahakan. Ibu dan bapak jemaah yang dirahmati, untuk itu maka dijalekan oleh Allah, diwariskanlah kekuasaan Daud kepada Nabi Sulaiman, sementara ketika itu Nabi Daud masih hidup. Hebat mana? Kalau di orang Minang namanya yaitu Idui Bakarilahan, santiang Raminang. Raminang mangke pimpin ada. Pertama yaitu mati batungke budi. Mati penghulu digantikan oleh tungkeknya. Yang kedua membangkit batang tarandam. Yang ketiga Idui Bakarilahan. Ternyata pemimpin yang sukses adalah Idui Bakarilahan. Kenapa? Masih ada masa si mama, si penghulu mengajar untuk keponakannya menjadi pemimpin yang baik. Tapi kalau tunggu mati dulu, kader dah siap, tunggu kehancuran. Di ibu-ibu, bapak di negariku naknyo, kita selalu menyiapkan kader pemimpin, kader imam, kader khatib, kader untuk mengurus masjid. Kita kader dari awal. Sehingga nanti tidak ada timpang, pas ikut berhenti disambut oleh orang yang sukses selalu. Tapi dulu orang nan sampai gae inyo senaknya. Aku payah orang sudah tu, tidak siap orang. Tapi kalau kita lihat di situ, diwariskanlah kekuasaan Daud kepada Sulaiman, padahal saat itu Daud masih hidup. Jadi banyak pelajaran-pelajaran yang kita terima dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan mempelajari Al-Quran itu sendiri. Ibu bapak jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian dijadikan oleh Allah dalam ayat yang ke-6 balik. Wa qala ya ayyuhan nas. Daud dan Sulaiman berkata, hai manusia, ulimna muntikat tairi. Aku diagiah ilmu oleh Allah mampu berbicara dengan binatang. Ulimna, aku diagiah ilmu. Kalimatnya pasif. Nabi Sulaiman diagiahkan oleh Allah ilmu. Itu orang yang bagus. Tapi aku berilmu, aku sombong orang. Tanda orang berilmu, aku diberi ilmu. Itu bagus. Kalau orang yang sombong, aku berilmu, maka dalam kalimat Allah itu menampak ulimna, aku diberi ilmu. Muntikat tair, aku mampu berbicara dengan burung, mampu berbicara dengan binatang. Jadi orang berilmu ambo diagiah Allah ilmu. Maka setiap pagi nang kita minta abo cako cuduh. Cuduh bahasa orang kampung ambo. Kita minta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, agi ambo ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, agi ambo rasakinan halal dan baik. Wa amalan mutakabala, agi ambo amalan yang engkau terima. Untuk itu ulimna muntiqat tair wa utina min kulli syai', dan diberikan aku ilmu dari segala sesuatu. Inna hadza, kemampuan ambo berbicara dengan binatang, kemampuan ambo berilmu yang lain-lain,
lahuwal benar-benar fadlul mubin, karunia yang datang dari Allah. Kan jelas itu. Jadi ambo ndak berilmu, maka nanti di dalam baraja ilmu kita harus dudukkan apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Ambo sawananya ndak pandai manggalih do, kecuali ilmu na Engkau agi ambo manggalih. Ya Allah, sawananya ambo bodoh bana, kecuali Engkau yang agi ilmu. Kau harus kita syukuri dulu apa? Ilmu itu bana. Ilmu itu bana. Kemudian dalam ayat yang ke-7 dijelaskan wa husira li Sulaiman, yaitu dijelaskan di situ wa husira li Sulaimana junuduhu minal jin. Kemudian Nabi Sulaiman diberikan anugerah oleh Allah untuk wa husira. Di situ dijelaskan dihimpun, dikumpulkan bagi Sulaiman itu tentara-tentaranya dari jin. Dari maka bisa orang menandingi kekuasaan Sulaiman. Kendaraannya angin, bisa berbicara dengan binatang, kekayaan luar biasa, awak raju ululai. Kalau pati mana disombongkan kok. Raju iyo, kayu iyo, mengecek jo binatang iyo bisa, menguasai jin iyo bisa, kendaraan angin. Kendaraan angin. Iku kalah puncak-puncak kok. Biasanya yang disombongkan orang jabatan. Biasanya disombongkan orang kekayaan. Biasa disombongkan orang ilmu. Biasa disombongkan orang gagah. Nabi Sulaiman itu gagah loh. Biasa disombongkan orang kekayaan. Sagalonya diagiakan Allah ke Nabi Sulaiman. Tapi selalu saja dijalehkan oleh Allah bahwa walaupun dia mampu menguasai jin, dia mampu menguasai manusia, dia mampu menguasai binatang, di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap saja Nabi Sulaiman itu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Dia awak kadang-kadang indak sadunya dapet, tapi lupa kita bersyukur kepada Allah. Indak sadunya doh. Kayu alun sakayu Nabi Sulaiman, tapi lalu lupa bersyukur. Ilmu alun setinggi ilmu Sulaiman, Nabi Sulaiman, lalu lupa bersyukur. Kekuasaan alun sehebat Nabi Sulaiman, alun lupa bersyukur. Untuk itu dijelaskan bagaimana kerendahan hati Nabi Sulaiman itu, hatta iza atau ala wadil naml. Kemudian tentara Nabi Sulaiman itu lalu ke lembah Samui. Kalau orang Minang keceknya Samui tapi jak indak mati, alu tata ruang patah tigo. Kadang-kadang kau ceramah saja, cerita ndak cetur. Seorang pemimpin tu ya betul itu nanya, alu tata ruang patah tigo, Samui tapi jak indak mati. Itu masih alun sopan. Pemimpin yang sopan itu, ibu lihat di situ, hatta iza atau ala wadil namli, sampai ketika dia datang kepada lembah semut, qalat namlah, berkatalah komandan Samui, ya ayyuhan nam, hai Samui, udkhulu masakinakum, masuklah engkau ke dalam sarangmu. Sarang Samui ku ibu bapak, ada seorang orang agam, doktor arsitektur,
baraja tentang sarang samui. Rupanya samui kalau membuat sarang di atasnya kok sama nak kareh, diinjak oleh kudu ndak patah. Baru tu sentiang. Di samui saja punya arsitektur yang diagi Allah ilmu membuat sarang. Cubalah nan samui membuat sarang di dinding tu, tokoklah di atas tu jo tangan ada. Tapi cuba cukia dari samping tangga. Bara hebatnya tekniknya. Samui membuat sarang seperti itu. Jadi kecekan, awak punya alat-alat, samui tidak punya alat-alat, pandai lo membuat rumah rancak punya. Begitu kita melihat bagaimana kemahahebatan Allah itu. Untuk itu, la yahtimannakum Sulaiman. Tadangalah di Nabi Sulaiman kecek komandan Samui Samui ketika itu pasukan Nabi Sulaiman tiba ke bajalan. Kira-kira kalau rajo basuojo Samui nanti ke rajonya bu, awak rajo, awak bailimu tinggi, awak kayu gadang, awak punya pasukan yang hebat, nampak Samui di jalan nanti ke rajonya. Abu, diinjak saja. Tu kalau nanda orang bersyukur. Ternyata nanti ke rajo kalau ada misalnya, hai pasukan berhenti, biarkan dulu Samui masuk ke dalam lubang. Dia yang kita harapkan pemimpin yang begini hari ini, Bu. Pemimpin yang memang menghargai kalangan bawah. Pemimpin yang tahu jorayat kacang badarai seperti dalam surah An-Naml itu. Walaupun inyo Samui, tolong ngaragoi. Jadi pemimpin yang hebat itu kaya berilmu tapi menghargai lapisan bawah. Tapi kalau berkolusi dengan lapisan atas, sadonya orang pandai. Sadonya orang pandai. Yang itu apa? Pemimpin yang dakik dengan rakyat bawah. Itu mangko agak salut dengan Presiden Erdogan. Presiden Erdogan itu kalau hari bulan puasa, pai berjalan ke kampung-kampung, di jam tiba biko babuko di pondok-pondok orang, babuko di rumah masyarakat. Tanpa magih tahu. Dewa disko kalau pemimpin besok ke babuko, bah kira-kira sibuk orang sekampung. Tak bagus. Jangan kirimlah surat dulu mau ke datang, tak bagus. Datang salah. Anado makan. Pemimpin Erdogan, pemimpin terbaik dunia hari ini. Yang ditakuti orang, apa yang akan terjadi di dunia balik 2024. Di ma orang babuko, di ma babukonyo singgah ke rumah orang, bukan singgah ke kadai. Bu, numpang babuko bu. Nggak tahu dah maksudnya presiden, ibu. Erdogan, pemimpin terbaik dunia dari Turki. Tapi kalau diumumkan, kami ke kunjungan dulu, sibuk negari. Jadi berajalah kepada Al-Quran. Belajar di ilmu kepemimpinan itu, ilmu sopan santun, ilmu bersyukur itu diajarkan oleh zat yang maha bersyukur, Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Di Al-Quran itu memang hidayah, memang petunjuk, memang sesuatu contoh untuk menjadi apapun kita ibu dan bapak. Kok gunanya kita belajar Al-Quran? Jadi kalau pemimpin tidak tahu Al-Quran, sengsara yang dipimpin. Apalagi dia berada di masyarakat yang mengenal agama dengan baik. Jadi walaupun Samui tadangainya mengecek ke kawannya, masuklah ke dalam lubang, tentara Sulaiman kelewat, biko tapijak di kudono, tapijak di tentaranya. Nabi Sulaiman ketawa, oh ya berhenti dulu, batu Samui tua, orang menyubarang jalan tua. Tu mangko bapa lo wak nampak ranggai menyubarang jalan wa antan, atau wak bawa tu nampak orang berantilah cah. Kau indak mengangak sena, sombong bana wak tu kalau bantuan. Sombong bana tu namanya.
Urang lah jaleh kata pilam pieta jaja. Awak boto. Kadang-kadang dilancik lo jo iya. Kan ayat kan acok tu. Ayat tepi jalan awak boto. Baranti lombe lah sebentar batu urang tua. Seperti itu orang yang bersyukur pada Allah. Seperti itu orang yang beradab dengan ciptaan Allah. Dan jangan kau orang samui nampak mengecek komandan kanak buahnya, raja yang hebat, raja yang kaya, raja yang berilmu, raja yang sukses, raja yang pasukannya luar biasa itu, berhenti cah batu, samui ke masuk ke dalam lubang. Salut kita ibu melihat pemimpin yang dijalihkan Allah. Mengapa Nabi Sulaiman dicontohkan? Maka pemimpin belajarlah kepada Nabi Sulaiman, atau pemimpin belajarlah kepada Nabi Muhammad. Jangan kita pakai, oh ambo menjadi pemimpin memakai seorang buku apa? Buku Il Prinsip. Il Prinsip itu adalah kegagalan Eropa dengan memakai itu. Kan banyak ini pemimpin yang memakai buku Il Prinsip. Para ilmu politik Eropa gagal. Para ilmu politik itu pada Al-Quran, bukan pada Eropa. Dulu pernah raja ilmu politik, bukunya Il Prinsip, sang raja harus mampu mengerjakan apapun. Tidak begitu. Sang raja itu di samping hebat harus selalu berdoa kepada Allah, harus selalu bersyukur kepada Allah, harus selalu meminta kepada Allah. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu dan bapak, maka amanah tahu besok awakku dianugerahkan Allah kekayaan. Hargailah orang miskin. Awakku dianugerahkan Allah kekuasaan. Hargailah rakyat kacang badarai. Awakku dihargai, diberikan oleh Allah ilmu. Hargailah orang-orang yang belum berilmu. Mungkin dia belum sempat, mungkin dia tak mampu. Datangi dia. Bak kecek guru ambo dulu, lai kabar ampe seorang tibo kendak, kalau ndak rami orang ndak tibo, sombong bana awak berilmu. Kan ada berampe jadi jemaah. Pai jualah mengaji kadang berampe jemaah tu. Malah mau ngaji batu orang sekecil, ndak orang berilmu tu. Ibu dan bapak. Kemudian maka di situ dijalekan dalam ayat yang ke-9 balik, dijalekan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut tadi. Jadi di dalam Al-Quran dijalekan yaitu fatabassama dhahika min qauliha, di Nabi Sulaiman tersenyum dengan mendengar perkataan semut. Wa qala, dan dia berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Jadi kontan nampak hanya dengan peristiwa ketik mandanga samui mengecek. Mandanga samui mengecek. Di lain pihak bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan keberadaan Nabi Sulaiman itu, yaitu di situ dijelaskan ketika Nabi Sulaiman menginginkan mancek pasukan, salah satu pasukan yang didatangkan itu adalah buruang. Seluruh buruang dicek, seluruh binatang dicek, tidak hadir satu buruang. Banamo hud-hud. Dia abadi kalau oleh Allah nama burung hud-hud. Di Allah Subhanahu Wa Taala tu walaupun samui ndak berharga dia awak, Allah sebutkan. Walaupun buruang Allah sebutkan. Ada lagi nanti buruang yang membawa batu-batu kecil untuk menghancurkan pasukan bergajah disebutkan juga. Kecil Nabi Sulaiman, mana hud-hud? Andai kata dia berkhianat, akan aku salib dia. Dijalih tegas. Mana pemimpin? Pemimpin itu tegas ke anak buahnya. Oh ya Sulaiman, iyo,
ambo mangko talat tibo de nampak diambo dalam satu nagari, satu kerajaan yang rajonyo, yang ratunyo menyembah matahari. Benar. Yo, kirim surat ke situ. Dikirimkanlah surat oleh Nabi Sulaiman. Memakai kata apa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam menerima surat nanti nampak doa. Ada orang awak membaca assalamualaikum kata tu. Atau dengan hormat seharusnya ba'a mengirim surat itu Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad mengirim surat kepada Kaisar Heraklius, kepada Kaisar Persia, kepada Romawi, memakai Bismillah. Dapat dia pelajaran cik apa? Raja hebat itu dalam menulis surat selalu membawa nama Allah. Memulainya dengan membaca dengan menyebut nama Allah. Maka iko kesopanan atau sunnah harus kita elekan. Satio kamulai baraja, satio kamamulai karajo, yang baik satio kamanulis surat, mulailah dengan Bismillah. Setelah surat itu dibaca oleh Ratu Balqis berundiang banan rancak. Sulaiman mengirim surat kawa agar kita tunduk. Seorang ratu kelebatnya, Pak. Oh Tuan Ratu iyo. Ijan Tuan tunduk. Kalaulah tibo kebat. Kalau tibo na pasukan Nabi Sulaiman ke kerajaan tu hancur awak sadonyo, jadi budak awak sadonyo. Jadi bana rancak pai banalah Tuan Ratu ke situ. Jadi begitu hebatnya Ratu Balqis itu. Walaupun inyo menyembah matahari, walaupun singgasananya nalaelok, tapi dia memikirkan rakyatnya. Kalau ambo parang jo Sulaiman, ambo hancur, rakyat ambo hancur, nagari ambo hancur. Maka kini apa? Datanglah Ratu Balqis ke situ. Sampai datang ke situ, sebelum datang, kecek Nabi Sulaiman. Siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis? Kecek jin ifrit, ambo bisa memindahkan sabalun engkau tagak dari dua. Kecek orang berilmu, ambo bisa memindahkan sabalun engkau mengerdipkan mata. Dua orang berdoa kepada Allah, satu berilmu, satu jin. Nama dulu orang berilmu yang beriman dulu yang kabulkan Allah. Nah, ketika Ratu Balqis datang, iko singgasananya. Yang dikecekkan ini adalah karunia Allah. Jadi sekejap mata memindahkan singgasana Ratu Balqis ke Palestina, tetap saja ini karunia Allah. Kesimpulan pagi kini Ibu dan Bapak, maka hidup itu yang dibutuhkan adalah syukur, apalagi bagi yang telah berumur 40 tahun. Apa yang disyukuri? Yang pertama jadi manusia, yang kedua masih hidup, yang ketiga masih bisa makan, masih bisa tidur, yang keempat masih bisa beribadah, dan kelima masih bisa berusaha. Limuko adalah kesyukuran kita kepada Allah. Pakailah bumi Allah, pakailah air Allah, pakailah tanam Allah. Seluruhnya itu diciptakan untuk kita dengan syarat mari kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya untuk bab syukur kalau ditaruh yang panjang lain, tapi inti-intinya lah kita sampaikan dan kita cukupkan kajian kita dulu segitu sehingga syukur. Nanti kita cari lagi bagaimana memahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam kajian yang lain. Reda dan maaf, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.